jawab sama romantis. Oh my God. Jadi kalian berdua udah cukup lengkap ya, apa namanya, dari A sampai Z udah dipikirin ya buat wedding, cuma tinggal kapannya aja ya. Dipikirin emang dari nggak punya pacar, dari punya pacar juga udah dipikir-pikirin. Selingkuh juga udah, aku nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi sih, apalagi kasar sih. Kalau kekerasan itu kadang-kadang dikiranya tuh kita, ah ya udah, tapi kadang-kadang kalau didiemin tuh jadinya bisa berulang dan jadi bisa mengancam kesehatan mental, kesehatan badan, fisik juga Kadang gitu. tuh aku ngelihat ada beberapa perempuan yang malah menyalahkan dirinya sendiri. Ya makanya harus lebih sayang sama diri sendiri dulu sebelum kita sayang sama orang lain. Nah kalau misalnya kalian nih berdua, kalau harus milih 3 hal dari cowok yang jadi standar wajib buat kalian. Kalian tuh berdua tuh single apa? Aku ada. Taken? Iya. Ada dong. Ada, dua-duanya emang lagi ada ya? Iya. Gimana? Kalian bertiga. 3 hal yang harus banget deh gitu. 3 kriteria dari seorang pasangan. Tapi apa? Komunikasi yang lancar. Jadi kalau yang kayak awkward gak bisa ngobrol gitu susah ya? Susah, nggak bisa. Terus punya visi misi ya, yang penting buat hidupnya. Terus apa ya? Berkecukupan. Cukup gitu. Iya, Jadi cukup. ya maksudnya pandai-pandai bersyukur kali ya. Jadi nggak yang maunya ini, maunya itu gitu. Iya. Kalau Feby? Aku apa ya, pinter, at least knowledgeable lah, berwawasan luas, terus bertanggung jawab sama romantis. Aku almost romantic banget. Jadi kalau misalnya nggak orang yang kayak nggak romantis, aku nggak bisa. Drop. Aku kebutuhan gitu, kayak Itu kebutuhan. itu love language aku. Oh gitu, jadi maunya apa sih? Lu love language itu apa berarti? Aku act of service sama words of affirmation. Gue kalau cowoknya romantis gue malah kabur parah. Kayak Awkward ya? Iya. Kalau ini apa? Aku kayaknya lebih ke quality time deh. Quality time. Iya, benar-benar yang kayak ngobrol face to face itu kayak aku suka gitu. Dibanding kayak main HP itu paling kesel kalau misalnya. Kadang aku kayak puk-pukin aku dong kayak. Gitu. Misalnya kayak nggak berpegangan tapi at least kayak harus gitu ya. Nempel gitu. Aku nggak, maksudnya kan itu kan physical touch. Maksudnya aku nggak harus yang kayak nempel gitu, tapi aku seneng kayak di spoil yang kayak princess gitu, kayak yang kayak sayang cantik gitu, suka gitu-gitu. Kayak tiba-tiba ada surprise lucu gitu. Sukanya yang Bunga suka digemes-gemesin dong gitu ya. kayak bunga. Biasa aja, cuma aku lebih suka yang handmade gitu. Oh. Apa dicariin apa misalnya kayak aku lagi ini inget Dimasakin. kamu nih, aku beliin sesuatu gitu kan gitu. Iya. Ngerti. Nah kalau misalnya soal dream date, punya nggak? Hayal ya, ini hayal ya. Kalau boleh milih di seluruh dunia, lo yang pengen banget tuh jadi date lo siapa? Siapa ya? Aku nggak ada idola yang gitu lagi. Iya lagi. Aku Justin Nggak Bieber ada. aja deh. Aku Justin suka Bieber. banget Aku sama John Mayer aja deh. John Mayer, boleh. Aku juga suka John Mayer. Terus? juga dong. Orangnya itu kan? Iya. Nah sekarang Justin Bieber perginya lebih kemana? Perginya kemana, ngapain gitu? Aku mau ke Finland lihat aurora, terus sambil dia main gitar. Ya. Terlalu menghayal. Itu bagus sih. Feby mungkin punya yang lain gitu, dream date-nya? Kemana ya? Aku pengen jalan-jalan ke Itali deh. Oh, pakai itu ya, apa naik gondola berdua gitu. Itu romantis banget sih kayaknya ya. Padahal mungkin kayak di Ciliwung, kotor gitu ya, kita nggak ada yang tahu. Enggak ada. Aku lupa nama daerahnya apa. Kota tapi yang kayak kota yang dia agak romantis. suburb gitu, tapi yang kayak pemandangannya tuh bagus banget gitu loh. Terus Tapi Italia emang romantis sih ya, Italia itu romantis. Kayak vibes-nya tuh kayak romantis, Belum pernah bunga-bunga kayak Oh, gitu-gitu. Iya, terus kayaknya nggak tahu ya, kayak bahasanya di sana tuh kayaknya romantis gitu. Walaupun gue nggak ngerti apalagi marah-marah atau apa gitu kan. Nah, kalau perempuan-perempuan itu biasanya dari kecil itu punya wedding dream, bener nggak? Punya nggak? Tapi sebelum dijawab, ini ada bestie happening dulu nih. Katanya ada salah satu bestie Blink kalian yang katanya kemarin weddingnya punya konsep yang unik nih, kita lihat. oh iya. Waduh. Iya. Oh ini Blink ya kan berempat ya.
Kalau kalian berdua, wedding dreamnya kayak gimana? Udah punya apa nggak? Seintimate-intimatenya. Karena aku kan introvert gitu ya orangnya, jadi kayak kalau Oh gitu, nggak ribuan bisa kayak orang banyak kayak, orang gitu, bingung. Iya, kayak aku lebih pengen yang skalanya kecil, terus yang Berapa nice. orang, berapa orang? Kalau bisa 150 paling maksimal. Enak sih ngirit loh. Iya juga ya. Iya kan? Sebenarnya Kalau kalau misalnya pas Mendingan pandemi, sekarang lagi iya, pandemi. aduh, belum jadi siap nggak- dong gue. nggak akan ada di push orang. Sebenarnya ya, aku tuh nggak apa-apa kayak di rumah aja gitu. Kalau Cuman nggak di mamaku KUA kayak, aja. kok kamu gitu sih? Aku kayak, Di itu Lo anak pertama bukan? Aku kalau bisa Anak di pertama rumah, di bukan? rumah. Kedua. Anak tengah cewek sendiri tapi. Tapi yang lain udah pada nikah? Kakak udah. Oh biasa kalau udah anak kedua udah agak lebih santai sih. Tapi kalau anak pertama itu biasanya Iya. pressure kan. Misalnya kayak biasanya kalau orang tua tuh kan pengen ngundang teman-temannya, Oh, itu enggak yang kok. bikin lama. Enggak. Enggak. Untungnya. Ya udah di KUA aja, enak tahu di uang resepsinya buat jalan-jalan. Amin ya Allah. Iya kan? Kalau dibolehin, betul. kalau dibolehin. Kalau Feby punya dream wedding Aku apa? juga, aku senengnya, aku pengennya tuh kayak by itu kayak di pinggir pantai. Terus sih. Si romantisnya lalu Konsepnya hidupnya ya. kalau enggak di tebing gitu yang kayak Di hutan. di Bali enggak, pantai. Terus konsepnya juga intimate, pengennya yang kayak Yang kenal semua gitu iya ya. table gitu. Terus di mana kayak aku sama pasangan aku nantinya bisa jalan-jalan kayak Jadi bukan nyamperin yang di- satu-satu. bukan yang- iya, Jadi bukan bukan yang yang kayak pelaminan gitu di ya. pelaminan. Terus kayak aku pengen setiap yang datang tuh orang-orang yang emang aku pengen dia hadir di Hadir, hari iya, iya, spesial iya, aku. iya. Kadang kan soalnya kayak aku Susah. berdiri Udah 3 kenal jam kan? kayak Gue. siapa dia ini siapa dia Kalau baju gitu. Kalau baju ada punya hayal-hayal gitu nggak? Gue pengen pakai baju warnanya ini, temanya ini, atau gue pengen pakai adat ini, makeupnya gini gitu, punya nggak? Punya hayal-hayal nggak? Kayaknya aku dress deh. Tapi dress nyaman gitu, bukan yang bikin sakit-sakit pokoknya. Bukan beauty is pain, pengen yang Bukan. lebih nyaman. Yang nyaman. Terus makeup juga pengen yang flawless cantik aja. Nggak pengen yang dempul gitu Gak ya? pengen yang manglingi itu tuh nggak Nggak mau. Iya, nggak usah. Oh, oke. Kayak Nggak aku pengen yang akad pengen banget tetap ada daerahnya kayak tetap harus apa pakai apa? kayak- Dari Kayak- daerah mana? Tergantung suami. iya tergantung suami tapi aku suka banget daerah Sunda aku pengen Orang Sunda bukan? Oh, Siger. Siger Enggak, lo orang Sunda? bukan Cari pasangan Sunda Iya, deh kalau gitu. makanya soalnya Siger tuh kalau Pacar sekarang Sunda? Sunda ada soalnya Siger tuh kayak Emang cantik, bikin anggun cantik gitu. Iya, gitu iya. kayak mahkota Iya. gitu. Tapi kalau misalnya resepsinya pengennya dress biasa aja dan makeupnya juga pengennya flawless. Maksudnya kayak di hari spesial aku pengen suami aku ngelihat aku tetap aku gitu, Iya, iya, bukan iya. yang Siapa kayak nih? siapa Siapa kayak nih, kok gitu gue nggak kenal. kan. Jadi kalian berdua udah cukup lengkap ya, apa namanya, dari A sampai Z udah dipikirin ya buat wedding, cuma tinggal kapannya aja ya. Dipikirin emang dari nggak punya pacar, dari punya pacar juga udah dipikir-pikirin. Ya itulah, itu emang cewek gak sih? Pasti Iya. pasti biasa dia punya kayak Hayalan. impian, hayalan nanti pernikahannya gimana, walaupun biasanya seiring berjalannya waktu tuh lebih realistis lah Iya, nantinya gitu kan. Akan lebih banyak kompromi tuh bisa gitu. Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong soal yang tadi itu wedding salah satu teman kamu tuh gimana? Emang mereka tuh, yang maksudnya kan kalau cewek-cewek tuh kan pasti pernah ngomongin kan, pernah ngobrolin gitu kan dulunya kayak, gue nanti kalau pengen nikah gini lo gimana gitu-gitu. Itu dulu pernah diobrolin nggak? Ternyata hasilnya tuh sama nggak sama seperti apa yang dulu kalian pernah ngobrolin? Duh, kita nggak pernah ngomong. Nggak pernah. Oh nggak Kita pernah? emang nggak pernah. Iya, soalnya kan kita bubar ya, Iya, masih cilik juga masih waktu cilik jadi itu. emang belum Nggak ada kepikiran kepikiran. buat nikah. Cuma Kita udah tahu banget seleranya si Via si sih. Via memang dia Cocok anak banget. desain, dia emang jago gambar, dia sempat Seleranya kuliah yang- fashion design juga. Jadi emang Futuristik, sukanya yang kayak futuristik bunga dia tuh yang desain silver, sendiri silver. semuanya itu. Dia desain bener-bener dia yang cari bahannya sendiri apa segala macam Oh, dia gitu? desain sendiri. Jadi emang kayak itu seleranya dia sendiri itu kayak show exhibitionnya si Via. Oh gitu. Iya, jadi bener-bener seru ya. itunya. Tapi jadi sesuai banget gitu sama apa yang dia pengen banget. kan. Untungnya ngirit budget juga ya, Say. Jadi Iya, harus benar-benar. Setuju. Oke, sekarang aku punya pertanyaan lagi nih. Nah, kalau kalian berdua tipikal yang jalanin hubungan harus ditembak dulu atau yaudah jalanin aja?
Kalau gue sih dulu zaman ada sampai umur berapa tuh kayak harus ditembak dulu, tapi udah makin udah dewasa tuh kayak yaudah kayaknya udah tahu sama tahu, kayaknya kita udah eksklusif nih gitu. Jadi udah nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau kalian berdua gimana? Kayaknya aku harus ada kejelasan deh, paling enggak kayak biar dia nggak macem-macem dong. Kalau misalnya kayak kita dekat-dekat taunya kayak lah kan kita nggak pacaran, pernah ngomong itu gitu. kayak aku menghindari yang kayak gitu aja sih. Kalau Aku Feby? juga sama kayak lagi, maksudnya dalam suatu waktu tertentu ada kayak nggak bisa kapan ditembak gitu. Tapi pas kesini-sini at least ada omongan, ada kejelasan kayak oke, we're exclusive ya, oke gitu. Tapi nggak ada, maksudnya nggak harus yang kayak tembak pacaran ya? tiba-tiba ada bunga atau ada Oh, tenda iya, kayak itu juga kayak jangan Katakan, dong. katakan You be my cinta girl. zaman dulu ada ya, Iya, iya, ada acara katakan cinta kan. semacam kayak gitu enggak lagi sih, kayak ya udahlah udah gede udah. Iya. Itu kan jadiannya. Kalau putusnya, pernah nggak punya pengalaman atau pernah dengar cerita putus paling Klise. aneh di dunia gitu, atau yang paling klise boleh, atau yang nggak harus pengalaman pribadi sih, atau mungkin pernah nggak ada Pernah yang dengar? pernah dengar atau nggak? Atau mungkin kalian semua yang lagi pada nonton boleh dong komen ini putus paling aneh, alasan putus paling aneh atau putus paling nggak banget. Paling aneh ya kamu terlalu baik untuk aku lah. Pernah digituin? Aku Enggak, pernah dengar untungnya Apa? aku nggak. ceritanya Nino Kayam, katanya dia pernah diputusin pacarnya gara-gara handphonenya nggak ada kameranya. Beneran, gue kayak hah? Ada tuh yang kayak gitu. Itu udah zaman dulu banget kali Mungkin ya. zaman dulu nggak zaman banget dulu. kali Zaman ya. dulu banget. Ya Allah, itu aneh banget sih. Kamu terlalu baik untuk aku tuh paling nggak Tapi aku banget sih. pernah maksudnya memutuskan orang karena aku mau sibuk fokus UN. Ya itu alasan masa sekolah ya. Tapi sebenarnya juga kayak bisa-bisa aja, emang kan Iya. nggak harus putus juga buat fokus UN. Cuma kayak waktu itu juga ceritanya kan WhatsApp-nya masih kecil, Iya, masih iya, iya. SMP kayak, aduh bosen nih gitu kayak. Iya Kita sebenarnya. cari apa ya? Itu Fokus UN. bahasanya lebih ini ya. Gue juga pernah soalnya dulu kayak karena gue baru pindah ke Australia, gue tuh kayak merasa kayaknya kok hidup gue enak ya sendiri gitu. Iya. Jadi akhirnya gue putusin kayaknya aku lagi pengen sendiri aja gitu. Emang kayaknya ada alasan-alasan putus yang Iya, iya, iya. yang pada waktu itu kayaknya paling inilah gitu. Berarti emang nggak segitunya aja buat Iya, diperjuangin sebenarnya akhirnya kita tahu gitu bahwa ya putus itu emang karena emang sebenarnya udah nggak mau aja gitu, apapun itu alasannya gitu kan. Betul, betul. Nah kemarin di Instagramnya Buna Entertainment kita sempat buka question box tentang alasan-alasan putus yang pernah Besti alami nih. Kita mau bacain ya yang random, yang aneh nih. Jadi masuk ke DM kita nih. Alasan putus satu, ada yang mau baca? Feby baca. Iya, Feby. Gue putusin cowok gue saat itu karena gue lihat dia nggak ada usaha buat kerja dan jadinya bergantung ke gue. Menurut Besti jahat nggak sih? Enggak. Enggak, itu no life banget sih kalau kayak gitu. Aku juga bakal kesel kayak, ih kok no life Kalau banget nggak ada usaha tuh nggak sih, maksudnya wajar. Tapi kalau usaha cuma belum juga terus ditinggalin itu Beda ya, jahat, beda. iya. Tapi kalau misalnya nggak ada usaha, duduk diem di rumah main game, Iya. itu kayak itu baru kayak, kesel. gitu. Dan itu relatif juga sih ya kan. Ya mungkin ada yang sebenarnya nggak apa-apa sama hal kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kamu merasa terganggu ya menurut gue nggak jahat ya, itu kan ya emang udah off aja gitu. Iya. Gitu kan. Apalagi tapi kalau misalnya buat ketemunya sama cewek-cewek yang nggak bisa, kayak aku maksudnya nggak bisa diem, kayak maunya ini itu, kerja juga. Jadinya kayak, halo kamu lagi di mana sayang? Di rumah. Tidur Halo, di gitu. rumah Iya. tidur kayak. Jadi kangen kasur deh gitu kan. Gue ngantuk soalnya. Ivi mau bacain mungkin? Oke. Gue diputusin karena LDR, padahal LDR beda sekolah, Besti semua bisa LDR enggak? Gimana ya? LDR beda Kan sekolah. Tahun sekarang kan udah ada yang namanya Iya. handphone Tapi ya gitu. mungkin balik lagi ya relatif juga. Mungkin ada pasangan yang maksudnya orang yang Harus preferensinya ya deket banget aja gitu. Pengen Wajar. ketemu setiap Masih hari. sekolah. Iya. Masih sekolah wajar. Nanti Tapi kalau udah lucu sih. kerja, Kalau udah kerja udah nggak ada lagi kepikiran Kalau kayak. satu sekolah kan biasa tuh kalau pacaran lagi istirahat gitu kayak
barengan ke kantin. Tapi mungkin bagusnya mendingan diputusin daripada dia kan mungkin si cowoknya itu kan kepengen ada yang nemenin jajan gitu kali ya gitu. Dibanding dia punya pacar tapi jajannya sama yang lain di sekolahnya dia kan lebih sedih. Atau gak ada yang jajanin. Iya, benar juga. Jadi mendingan putusin aja. Emang sebenarnya nggak pengen banget sama lu gitu sebenarnya nggak sih? Sejujurnya itu. Mungkin mau bacain lagi, Feby? Diputusin karena nggak direstuin orang tua karena beda budaya padahal udah pacaran lama. Sekaligus mau tanya kalau Besti batas maksimal meyakinkan orang tua pasangan berapa lama? Wah, ini dari cowok ke cewek ya? Belum tentu, bisa aja Berat. ceweknya. Iya ya. Relatif, cuma beda budaya. Ada yang punya pengalaman nggak direstuin? Batas maksimal meyakinkan orang tua. Kayaknya masing-masing orang beda-beda ya. Beda-beda, Ketahanannya- benar. Ketahanannya beda-beda. beda. Terus kayak kan ada beberapa orang yang emang punya rencananya hidup tuh beda-beda. Ada Betul. yang pengen cepet nikah, Iya. ada yang kayak santai Santai. aja. Benar setuju. Dan maksudnya kalau meyakinkan orang tua itu kan ya pasti nggak bisa sebentar, apalagi kalau misalnya soal kayak kepercayaan, budaya gitu kan, ada yang mungkin harus satu suku, Prinsip-prinsip harus gitu. satu ini prinsip-prinsip gitu kan, suatu hal yang pastinya nggak mudah. Jadi dari awal menurut gue udah harus tahu nih, apalagi kalau misalnya memang udah jenjangnya udah mau di arah-arah yang serius, ya udah tahu nih konsekuensinya apa gitu. Mungkin harusnya di set dari awal nih, kalau kayaknya udah nggak mungkin ya udah gitu. Jadi harus bisa let go masing-masing gitu. Walaupun sebenarnya kayaknya nggak beres gitu kerja. Maksudnya kan kalau kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang suka nggak closure gitu kan. Karena bukan Jadi nggak usah dimulai dulu pasti kalau udah tau gitu. Kalau udah tau nggak mungkin, kalau gue ya. Pernah nggak ngalamin yang nggak direstuin? Bukan karena kalau misalnya kayak putusnya itu karena udah nggak cocok lagi, itu kan kayaknya lebih mudah ya. Atau yang satu lagi bikin salah atau apa gitu kan lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya cuman kitanya cocok tapi yang nggak cocok yang lainnya gitu kan lebih sedih gitu kayaknya. Iya. Pernah nggak? Ada yang pernah? Aku nggak pernah sampai putus, tapi kalau misalnya kayak mama nggak suka pernah. Cuma kayak aku anaknya lumayan keras kepala. Ya. Oke. Kalau aku ngerasa sesuatu itu benar, aku akan perjuangin sampai titik darah penghabisan gitu loh. Sampai akhirnya kayak itu sampai akhirnya gitu ya? kayak ya udahlah gitu loh, kayak Capek ternyata sendiri. capek sendiri atau ternyata kayak bener juga nih mama gitu. Kayak Ivi tapi pernah aku akan berusaha dulu. Berusaha Aku dulu. kayaknya sebenarnya pernah, cuman mamaku nggak pernah ngomong sih kalau kayak gak boleh gitu. Cuman aku akhirnya nyadar diri aja kayak ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Ya Ya nggak udah, tahu juga sadar nggak ada diri ujungnya aja gitu Iya. kan. Nah, ada lagi nih alasan putus, Ivi, mungkin boleh tolong bacain? Oke, putus karena merasa masanya udah selesai aja, kayak udah expired hubungannya. Besti pernah ngalamin ini juga nggak sih? Apa gue yang aneh? Itu bukan expired sih, bosen. Iya bosen nggak sih? Itu bahasanya aja lebih Masanya bagus, udah sebenarnya bosen selesai, kan. iya. Ya wajar orang bosen nih nggak sih? Sebenarnya wajar, setiap hubungan ya emang pasti ada bosannya, maksudnya manusia Benar. bosan. Orang nikah aja ada bosennya, Iya. cuman kan balik lagi sih sebenarnya menurut gue berarti emang lo sebenarnya nggak segitunya aja gitu. Nah menurut aku tapi ya kalau misalnya lo udah komitmen, ya lo harus tumbuhin lagi rasa Iya. cintanya. Kayak kalau misalnya udah itu nikah udah tuh, nggak mau, iya, berarti kan makanya kayak udah nggak gitu. mau usaha lagi. Kalau misalnya nikah tuh misalnya jalan-jalan berdua lagi, Iya, kayak gitu. ditumbuhin lagi rasa cintanya, harus di Iya. renew setiap Terus, hari, iya. dipupuk setiap hari. Ya kalau misalnya emang udah nggak Jadi mau ya wajar ya, untung belum nikah. Iya. Iya kan? Iya. Udah nikah udah nggak bisa lagi kayak gitu. Udah nggak bisa lagi. Jadi Jadi kan nggak bisa kayak udah bosan abis itu tinggal. Iya. Kan nggak, maksudnya nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya. sebenarnya tuh menemukan pasangan yang juga sama-sama mau juga untuk numbuhin lagi gitu. Jadi bukan hanya habis udah expired atau udah bosen udah gitu. Karena sebenarnya bosen mau sama siapa juga pasti, Iya, pasti ada bosennya, ada kayak jenuhnya gitu. namanya juga manusia. Manusiawi nggak jadi masalah gitu. Mumpung masih muda belum punya Betul. belum terikat pernikahan gitu. Ini ada juga alasan putus nih, gue mutusin karena pas lagi berantem gue ditampar kasar fisik, udah red flag banget. Kalau Besti red flag versi kalian apa? Wah, Ya kalau Udah udah bisa banget nih kekerasan kalau juga udah iya sih. fisik Kalau Kalau gue kasar, juga. selingkuh udah Iya. selingkuh juga udah aku red nggak ada flag, toleransi. udah nggak ada toleransi sih. Apalagi kasar sih. Kasar Kayak, sih parah sih. sorry, Main papaku tangan. aja Dia nggak pernah tidak mukul, pernah menampar aku kayak Iya. kamu Iya, siapa iya. datang Orang tua aku juga nggak tiba-tiba
ke hidupku dan Tampar-tampar. Iya. tampar-tampar enggak sih, enggak sama Jangan sekali. sampai, jangan sampai. Amit-amit. Itu Itu udah keputusan yang baik. maksudku kayak cowok-cowok kayak nggak inget sama ibunya sendiri gitu loh. Dia lahir dari seorang Iya. perempuan juga, lahir dari Bener. gimana caranya dia tega nampar perempuan. Ya, jadi makanya buat kalian semua kadang-kadang tuh apa ya, kalau kekerasan itu kadang-kadang dikiranya tuh kita ya udah, tapi kadang-kadang kalau didiemin tuh jadinya bisa berulang dan jadi bisa mengancam kesehatan mental, kesehatan badan, fisik juga Kadang gitu. tuh aku ngelihat ada beberapa perempuan yang malah menyalahkan dirinya sendiri, kayak malah Itu kan menyalahkan manipulatif Maksudnya kayak pasangannya. menyalahkan kayaknya gue deh yang salah. Maksudnya aku sedih banget, maksudnya dia bahkan bisa punya mindset padahal dia yang disakitin tapi dianya yang kayak akhirnya minta maaf iya. gitu. Ya makanya harus lebih sayang sama diri sendiri dulu sebelum kita sayang sama orang lain. Jadinya kalau di saat kita lebih menghargai diri kita sendiri, jadi kita tahu nih value-nya, boundaries-nya, red flags-nya seperti apa. Nah jadi buat kalian semua nih bestie, kalian mungkin juga kalau misalnya mau curhat atau mau sharing alasan putus yang pernah kalian alamin atau mungkin teman kamu, boleh banget langsung share di kolom komentar atau boleh banget langsung kirimin video ke email curhatandarikamu@gmail.com. Nanti kali aja kita bisa balesin bantu-bantu atau misalnya bisa juga kita baca-bacain kayak gini nih. Nah sekarang nih katanya nih, kalau udah putus biasanya terbitlah move on. Kalian berdua move on-nya itu yang cepat atau yang lama? Apa tergantung pasangan sebelumnya? Atau tergantung ada yang baru? Katanya kalau perempuan itu kalau ada yang baru lebih cepat, bener gak? Iya, bener. Iya iya sih. Kan udah ada Kayaknya semua ya. Kayaknya nggak kalau cewek kita- cowok. nggak cewek doang deh. Kayaknya cowok juga kalau misalnya udah ada yang baru Iya. kan ada distraction Iya, ya. Jadi iya, udah bener, lupa. bener, Maksudnya bener. at least distraction sama rasa sedihnya. Kalau kalian aku kayaknya lama deh. lama ya? Kalau Aku bisa 6 bulan, bisa setahun gitu waduh soalnya. lama juga lu. Soalnya kayak kalau enggak nanti takutnya masih ada rasa-rasa basi-basian gitu. Takutnya itu cuma pelampiasan gitu loh. Iya. Kayak karena dari sedih. Kalau cowoknya terus mau kayak- nggak apa-apa gitu. Basi gak sih? Tapi kalian berdua tipenya ada, kalau gue biasanya kalau udah selesai biasanya udah nggak mungkin lah gue balik lagi gitu. Kalau kalian kira-kira masih yang kalau abis putus tuh udah dread atau kayak masih kepikiran gitu? So far sih aku kayak Apa pernah balikan sama mantan? Nggak pernah. Nggak pernah. Aku kalau udah putus udah gitu. Kecuali putusnya tuh yang kayak putus ala-ala gitu. Oh, putus kayak, berantem emosi sesaat. putus gitu Nah, ya. emosi Tapi sesaat. maksudnya bukan yang putus bener-bener Bener-bener di yang- omongin dari Iya, hati. iya. Kayaknya kita udahan aja sampai di sini enggak. Tapi kalau ya nggak pernah balikan. sama Nggak pernah sekali. balikan? Kayak Kalau udah baca, gitu ya? Baca buku yang udah tahu endingnya gimana, Iya kenapa sih. dibaca. Apalagi ulang. biasanya kalau abis putus tuh biasanya fakta-fakta terbaru tuh keluar semua ya. Jadi teman-teman biar Iya kan? iya. Lo tau gak sih gitu. Tapi itu kan mempercepat move on, bener gak? Betul, Sakit betul, iya, betul. tapi mempercepat Betul, move betul. on menurut gue. Benar. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, menurut kalian gimana kalau mantan kalian jadian sama temen dekat atau sahabat kalian? Karena kalau laki-laki kan katanya ada bro code ya. Kalau cewek-cewek juga kan ada girls code. Kalau kalian yang fine-fine aja atau wah gue nggak bisa nih masa mantan gue pacaran sama sahabat gue atau temen gue atau temen sejawat gue atau temen satu circle gue. Kayaknya aku Apa-apa nggak apa-apa? Kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi awalnya pasti awkward gitu loh, kayak aduh gitu. Cuman lama-lama kalau emang temennya itu bener-bener serius sama si mantan ini, terus memang udah bilang juga ke aku situasinya gimana gitu, kayak aku akan terima sih. Aku pernah sih, kayak aku pas tapi itu masih SMA dan maksudnya si ceweknya ini bilang sama aku, Feb, gue lagi deket sama ini nih, kayak nggak apa-apa kan, kayak Ini teman lo banget, iya. sahabat. Iya, nggak, iya. Teman satu temen geng, deket. ya temen satu deket. satu geng, beneran. Aku cukup kaget, cuma kayak kebetulan aku sama yang si mantan ini juga cuma sebulan, terus nggak cinta-cinta banget, Iya. kayak apa namanya putusnya juga aneh, jadi kayak Yaudah udah lah ambil ya, aja, ambil aja. bodo amat. Tapi kayaknya kalau misalnya yang mantan-mantan yang lama, kayak aku baper sih. Maksudnya aku bisa kayak, Iya. How dare you? maksudnya aku nggak akan drama kayak gila Iya, lo ya, tapi gitu, ya kayak di dalam oke, hati. berarti segini
gaya, maksudnya segini hubungan Kayak pertemanan gimana kita kayak ya udah gue yang cabut gitu. Tapi tergantung juga gak sih biasanya kalau misalnya keadaannya kita udah punya pasangan akan lebih gampang gitu kayak nerimanya mungkin gitu ya, ya kalau kan. misalnya udah Dan kita udah lebih bahagia daripada dulu sama dia gitu ya kan kayak ya udahlah nggak apa-apa gue juga udah bahagia kok gitu ya nggak sih. Semuanya tergantung, bener nggak? situasional sih sebenarnya. Situasional gitu nggak semerta-merta kayak gitu juga gitu. Iya. Bener juga. Tapi yang jelas untungnya kalau kita kayak santai ya. Iya, kita maksudnya at least nggak akan dijadiin itu jadi drama yang Iya. kayak gila temanmu dalam selimut gitu-gitu. Enggak. Oke, seru banget nih obrolan kita hari ini soal pandangan cewek-cewek tentang permasalahan-permasalahan hidup, percintaan, putus nyambung kayak gimana. Dan kalau kalian semua yang lagi nonton pengen ngasih ide topik obrolan yang menurut kalian oke banget nih buat kita ngobrol-ngobrol di Besti Edition, boleh banget buat komen di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagram @bun.lifetainment. Terima kasih nih Feby hari ini, Ivy juga terima kasih, sukses terus buat kalian, buat sinetron barunya, buat album barunya dan akan solo selanjutnya. Terima kasih udah datang di Besti Edition, nanti jangan kapok-kapok nanti main kesini lagi. Siap. Thank you, bye Besti. Bye Besti. Nah, jadi katanya nih ini adalah salah satu konten yang katanya udah diminta juga. Jadi Today Edition hari ini adalah like mother, like daughter. Jadi, nah ini ada mama dan adik aku. Hai Besti. Karena mama ngeliat ada bakat di kamu sebenarnya kan begitu. Bakat kamu kan suka dandan terus ngaca terus ngomong-ngomong sendiri. Masa sih Gigi sama Caca tuh kan selalu nilainya bagus terus harus ranking gitu. Kenapa sih Ma? Padahal kan sebenarnya ranking gak rankingan yang penting lulus. Mama ngedein kalian berdua kan sendiri. Jadi mama pengen banggain gitu ceritanya dulu ini beneran pengen banggain sama keluarga papa, keluarga maksudnya papa kamu. Enggak nangis. Peraturan mama yang Caca ngerasa nggak sesuai, pasti Caca akan bertanya sampai selalu dibilang ngelawan. Tapi sebenarnya ya Caca minta maaf kalau mama ngerasanya itu ngelawan. Tapi kalau dari Caca ngerasa Caca butuh penjelasan yang lebih kenapa peraturan itu harus diterapkan. Kamu jangan sombong, jangan kau tinggi hati. Hei ku baru naksir kamu itu lagu di